Oke, selamat selamat sore Bapak Ibu sekalian dan adik-adik khususnya ya. Jadi saya memang berpikir Recording in progress. tema kita tentang teologi dan sains ini terutama untuk para mahasiswa yang belajar teologi. Jadi bagaimana mengaitkan teologi dengan ilmu pengetahuan. Dan ini sebagai rangkaian pertama dari pertemuan-pertemuan yang akan kita buat. Tetapi sekaligus saya mau mengajar kalian bagaimana di dalam teologi itu orang istilahnya itu menggunakan ilmu pengetahuan. Jadi juga teori-teori yang ada di dalam ilmu pengetahuan itu dipakai. Tapi sebelum kita masuk ke sana, lebih baik kita kuasai dulu apa yang disebut dengan teologi, apa yang disebut dengan sains, supaya tahu korelasinya. Ya. Jadi saya jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan teologi dan bagaimana kita berteologi dengan juga menggunakan sains. Pertama istilahnya dulu ya. Jadi yang dimaksud dengan teologi dari kata theos dan logos. Theos itu Allah, logos itu ilmu, pikiran. Jadi teologi ilmu tentang Allah. Lah ini persoalannya. Bisa enggak orang bicara tentang Allah? Itu kan sulit. Memangnya Allah bisa diselidiki, kamu cari jenggotnya Allah berapa? Kan enggak bisa. Matanya Allah seperti apa? Ini persoalannya. Karena teologi itu ilmu tentang Allah. Wah itu hebat sekali. Allah diselidiki, apa kita tidak kurang ajar menyelidiki Allah? Itu. Sehingga orang katakan, apakah bisa teologi dianggap sebagai sebuah ilmu? Ya. Pertama, kita harus membedakan dulu antara ilmu dan pengetahuan. Orang katakan, oh kamu punya pengetahuan tentang Allah enggak? Kamu mengenal Allah enggak? Nah ini, ya saya kenal. Nah, bagaimana saya bisa membuktikan bahwa kamu betul-betul mengenal Allah? Bagaimana saya bisa mengatakan, oh kamu mempunyai iman. Nah, gimana kriteria saya menguji kalian punya iman? Bisa enggak? Oh imannya tinggi. Oh kelihatannya dia saleh. Tapi ternyata tiba-tiba masuk penjara. Bunuh orang. Nah, ini kata dia selalu ibadah, dia doa terus rajin. Tahu-tahu masuk penjara. Nah gimana kita menguji, menilai sebuah iman? Apakah dia ini kita masukkan dengan sebuah ilmu. Jadi teologi ini masuk ilmu. Nah, ilmu itu kan soal memahami, mengerti, mengetahui. Tapi orang biasanya membedakan antara ilmu pengetahuan, science, dan pengetahuan, knowledge. Jadi harus dibedakan juga. Jadi, karena tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Nah, kita lihat dulu konsep pengetahuan. Jadi pengetahuan itu mencakup semua yang kita ketahui, terdiri dari fakta di bidang alam, budaya, sebab-sebab. So ini semua kalau kita tahu, oh itu pohon, oh itu jalan, oh itu rumah, ya, kita tahu itu pengetahuan. Dan umumnya bersifat kebetulan dan subjektif. Kita tahu, oh itu rumah itu bagus ya, rumah itu indah. Oh pohon itu kok tingginya tapi kok buahnya nggak baik ya. Nah, ini subjektif semua. Anda menilai dari segi apa? Diperoleh melalui pergaulan atau dari warisan dari orang tua. Kita tahu bahwa ya, manusia itu perlu makan nasi. Ya, dari orang tua kita tahu bahwa orang harus mandi, rajin mandi dan sebagainya. Jadi dari pergaulan, dari pengetahuan, dari warisan. Ini pengetahuan. Dan pengetahuan itu ya sudah sifatnya begitu saja, kita tidak tahu apakah dia benar atau tidak, tergantung bagaimana kita mengalami pengetahuan itu. Tetapi ketika Anda mempunyai mengetahui sesuatu, oh itu pohon, oh itu gunung, Anda tidak cukup
Ada tidak puas hanya mengetahui itu. Manusia tidak puas hanya di situ. Lalu di dalam kodratnya sendiri, dia akan memiliki keinginan untuk mengetahui lebih dalam. Di dalam dirinya ada kesadaran bahwa pengetahuan saya itu bisa keliru. Jadi, kamu mengenal Allah, ya pengenalan saya akan Allah itu bisa keliru. Inilah yang kemudian mendorong orang untuk meningkatkan pengetahuan. Jadi pengetahuan yang biasa menjadi apa yang disebut pengetahuan ilmiah. Nah, ini orang harus pintar membedakan ini. Di dalam berteologi pun tidak cukup orang hanya menyampaikan pengetahuan. Oh, saya tahu tentang ini. Tapi dari mana engkau tahu? Oh, saya mau sampaikan kepada kalian, saya sudah bertemu dengan Tuhan. Nah, Tuhan seperti apa yang kau temui? Tuhannya benar enggak? Apa kriteria Tuhannya? Nah, ini kalau hanya sekedar subjektif seperti itu, dia tidak bisa dimasukkan sebagai ilmu, sebagai teologi. Jadi Anda harus bedakan dulu antara pengetahuan dan pengetahuan ilmiah. Ya. Jadi kalau hanya sekedar pengetahuan, oke. Tapi kalau sudah masuk ke teologi, dia harus ilmiah. Nah, di dalam diri manusia itu ada ini. Jadi sebagai makhluk itu kita ada fisik, jiwa, perasaan. Inilah yang mendorong kita untuk mengetahui. Jadi perasaan pun mendorong kita ingin tahu. Jiwa kita, fisik kita. Ya, apa yang kita amati itu akhirnya mendorong kita ingin tahu. Kita menghadapi realitas, dan ketika kita menghadapi realitas, muncul berbagai keinginan. Antara lain ingin mengetahui. Itulah sebabnya di dalam ilmu pengetahuan orang harus selalu yang disebut dengan 5W ya, who, whom, where, ya, when dan sebagainya. Itu orang harus tahu, tanya di situ siapa sih? Ya, siapa, mengapa, bagaimana? Itu. Kapan? Itu ditanya terus untuk mengetahui sesuatu. Nah, hasil usaha ini baru bersifat pengetahuan, episteme. Dia orang baru punya pengetahuan. Apa, mengapa, bagaimana. Sehingga boleh kita katakan pengetahuan itu sesuatu yang diperoleh dan mengandaikan adanya usaha untuk memperolehnya. Kalau Anda malas, hanya tidur-tiduran aja, ya tidak akan punya pengetahuan yang banyak, tidak suka membaca. Ya, sulit memiliki pengetahuan karena ini sesuatu yang dapat diperoleh. Nah, usaha itu disebut karya ilmiah, karya untuk mencari pengetahuan. Dan ini jangan lupa, kemampuan orang mencari pengetahuan itu adalah usaha yang sangat produktif. Seringkali orang kurang hargai. Penelitian-penelitian orang kerja di laboratorium, setengah mati dia mencari suatu ilmu, tapi seringkali kurang dihargai. Padahal ini sangat menentukan. Orang bertinju, buk, pukul 2 kali, jatuh, dibayar banyak sekali. Anda di laboratorium berjam-jam, bahkan berbulan-bulan untuk menemukan sesuatu, kadang-kadang kurang dihargai. Atau setelah dapat sesuatu, tetapi dianggap membahayakan atau merugikan orang-orang tertentu, hasilnya tidak mau dipublikasikan atau tidak mau dikembangkan. Ini kan kasihan di situ. Pengetahuan yang diperoleh ini kemudian kalau orang sudah dapat ini diteruskan kepada orang lain, nanti akan menjadi pelajaran. Di sini ya. Jadi ketika Anda punya akal budi, ini ada objek yang Anda lihat, di kepalamu ada konsep, lalu Anda katakan, oh ini harimau. Itu cuma baru pengetahuan. Belum Anda selidiki. Setelah Anda selidiki harimau itu seperti apa, sifat-sifatnya apa, nah itulah yang akan menjadi ilmu pengetahuan. Jadi kalau hanya sekedar pengetahuan, itu tidak cukup seperti itu. Ya. Nah, kita lihat dulu definisi sains atau ilmu pengetahuan. Ini salah satu. Ilmu pengetahuan, ini menurut Nico Syukurdister misalnya katakan, suatu keseluruhan pengetahuan objektif dan bertalian yang diperoleh secara metodis, sistematis, dan kritis
dan dimaksudkan untuk menemukan keterangan yang umum berlaku untuk bidang atau segi tertentu dari kenyataan. Perhatikan, unsur penting dari apa yang disebut dengan sains, jadi bukan hanya pengetahuan, tapi ini ilmu. Ilmu, jadi jangan hanya, oh saya tahu ini, saya bisa gini. Tidak cukup, harus ada unsur ini. Jadi hal yang esensial, pengetahuan objektif, bertalian, metodis, sistematis, kritis. Jadi ada unsur-unsur yang penting dalam pengetahuan supaya dia disebut ilmu. Ya, ini 5 unsur ini. Objektif, metodis, sistematis, kritis, koheren, universal, dan memiliki objek material, objek formal. Berarti kan nanti ada di dalam kuliah teologi, kalau tulisan-tulisanmu tidak memenuhi kriteria ini, dia tidak akan bisa dianggap sebagai ilmu. Nanti kita lihat apakah teologi sebuah ilmu dan bagaimana kita berteologi supaya hasil karya kita itu sebuah dikatakan suatu sains. Oke. Ini saya jelaskan dulu hal yang sangat esensial untuk sebuah ilmu. Pertama, dia harus objektif. Punya objek yang dikaji, kemudian di dalam mengkajinya, orang mencari kebenaran objektif. Nah, ini penting di situ. Jadi dia mengkaji sesuatu, lalu di dalam mengkajinya, dia mencari kebenaran objektif. Misalnya, Anda mengkaji pokok iman tertentu, atau Anda mengkaji kegiatan orang beriman. Misalnya, apakah ibadah yang dilakukan itu mengubah hidup seseorang, menjadikan orang saleh. Nah, itu misalnya Anda mau membuat kajian. Jadi ada objeknya. Objeknya adalah kehidupan beriman seseorang. Lalu dia cari itu, tapi tidak cukup hanya Anda kunjungi satu orang, cek dia satu orang, ya dia tidak objektif hanya satu orang. Anda mesti buat penelitian kuantitatif, entah harus minimal 100 orang, 200 orang, itu. Sehingga pengetahuannya ini objektif, bukan menjadi subjek peneliti. Dia harus dari objek. Kemudian dia harus metodis, sistematis, dan kritis. Artinya apa? Metodis, menggunakan metode. Ada cara jalan ilmiah dalam meneliti objek yang dikaji. Misalnya, contoh sederhana aja, ketika Anda mempelajari kitab suci, ada yang disebut dengan teologi biblis, teologi alkitabiah. Anda punya peluang atau berbagai metode di dalam mendekatinya. Jadi ada yang mungkin memakai metode naratif, ada yang memakai historis kritis, ada juga yang memakai metode diakronik, anakronik, kemudian juga ada metode kanonik, misalnya seperti itu. Nanti hasilnya akan berbeda sesuai dengan metode yang dipakai. Tetapi hasilnya itu bisa dipertanggungjawabkan karena dia memakai metode yang tepat. Tetapi juga tidak bisa Anda memakai sembarang metode untuk segala sesuatu. Jadi tiap-tiap objek dia mempunyai metode tertentu. Karena itu ketika Anda nanti membuat sebuah karya teologi, itu perlu sekali tahu saya sebaiknya memakai metode apa. Jangan hanya sekedar metode kualitatif, kuantitatif. Nah, kualitatif seperti apa? Bentuk-bentuk kualitatifnya apa? Kuantitatif pun pakai metode apa yang Anda pakai di dalam menguji hasilnya itu. Nah, ini harus jelas metodenya. Kemudian, dia harus sistematis. Artinya, penjelasannya tentang suatu objek tersusun dan terumuskan secara teratur dan logis
hingga membentuk suatu sistem yang utuh dan menyeluruh, serta mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat objeknya. Nah, ini penting sekali, sistematis. Di urian-uriannya itu mengarah dari satu paragraf ke paragraf lain, kalimat satu ke kalimat lain itu sistematis, ada kaitannya, ada hubungan logisnya. Jadi jangan misalnya ketika Anda berbicara tentang mengapa Yesus mengajarkan kepada kita doa Bapa kami. Lalu Anda membahas doa Bapa kami, tiba-tiba hubungannya menyangkut bahasa roh. Ribut soal bahasa roh. Nah, hubungannya gimana? Kan gitu. Jadi harus ada hubungan keterkaitan antara bagian pertama, katakanlah misalnya ayat 1 dengan ayat 2, bagaimana korelasinya. Jadi orang bisa mengikuti alur pikirannya, itu yang disebut sistematis. Kemudian kritis, langkah penyidikannya dapat dipertanggungjawabkan, bukan menerima begitu saja apa yang dikatakan orang, melainkan menyaring dan membandingkannya. Orang harus kritis. Jadi metodis, sistematis, kritis. Itu satu. Kemudian alasan yang ketiga, syarat ketiga supaya menjadi sebuah ilmu harus bersifat universal. Jadi kebenaran yang dicapai bersifat universal, berlaku umum. Misalnya orang katakan segitiga itu bersudut 180 derajat. Ya ini semua orang menerima. Begitu juga ketika Anda membuat suatu penelitian atau menyampaikan pengajaran teologi, itu kalau hanya berlaku untuk Anda saja, orang lain, itu nggak bisa. Itu tidak bisa dianggap sebagai sebuah ilmu. Dia tidak bisa subjektif, hanya untuk orang tertentu saja. Ya, paling tidak ada kelompok yang bisa menerimanya. Kemudian ini koheren, ini yang sering kali sulit di pengalaman saya di dalam tulisan-tulisan mahasiswa. Unsur-unsur dalam pengetahuan itu tidak terlepas satu sama lain, tapi saling berkaitan, ada kesamaan. Ini yang orang yang tidak biasa menulis, ini koherensinya ini yang seringkali lemah. Demikian sebuah ilmu harus objektif, punya metode, sistematis, kritis, universal, bersifat universal, umum ya, bukan hanya itu kan pandangan saya, itu kan saya punya pandangan, nggak bisa. Ya kalau oke lah, itu hanya pengetahuan, tapi dia bukan ilmu pengetahuan. Jadi ketika Anda menyampaikan itu kan pandangan saya, itu kan tafsiran saya. Oke, silakan, tapi itu tidak pernah disebut sebagai ilmu. Dia hanya pengetahuan dan belum tentu benar. Ya, karena kebenarannya masih subjektif. Ya, lalu dia harus koheren. Nah, yang penting lagi ini, di dalam Anda mengkaji sesuatu, perhatikan hal ini, yaitu objek formal dan objek material. Jadi sebuah ilmu harus punya ini. Nah, apa yang dimaksud dengan objek material? Jadi apa yang dijadikan bahan kajian atau lapangan penyelidikan suatu cabang ilmu. Ini, apakah Anda menyelidiki sifat manusia? Apakah Anda menyelidiki tubuh manusia? Bahasa manusia? Itu objek materialnya. Kemudian objek material itu akan didekati dengan apa yang disebut dengan objek formal. Yaitu objek formal itu cara pendekatannya. Ini yang biasanya menyangkut metodenya. Bagaimana objek material didekati? Nah, yang penting sebetulnya yang membedakan sebuah ilmu itu objek formalnya. Ya. Misalnya, pengetahuan tentang manusia. Ya, Anda membahas manusia. Filsafat bisa bicara tentang manusia. Dia punya metode, itu dia memakai objek formal filsafat, didekati secara filosofis, itu menjadi sebuah ilmu. Tetapi ada yang mendekati secara psikologis. Ya, ilmunya juga ada, termasuk ilmu, tapi yang diuji objek materialnya manusia atau pengetahuan manusia. Bisa, tetapi hasilnya akan berbeda karena objek formalnya berbeda. Nanti ini yang menentukan sekali. Karena itu di dalam belajar teologi misalnya, Anda misalnya membahas tentang iman gereja awali, seperti apa iman mereka. Nah, sekarang Anda mendekati dari mana? Objek formalnya apa?
pendekatannya apa? Anda mendekatinya secara historis, atau Anda mendekatinya secara biblis, itu hasilnya berbeda. Jadi ini perhatikan objek formalnya. Dan itu harus ada dalam setiap ilmu, harus jelas objek materialnya apa, objek formalnya apa. Jadi ketika ilmu ini misalnya saya katakan tadi, pengetahuan tentang manusia. Kalau didekati secara filosofis, siapakah manusia itu? Manusia adalah makhluk yang berakal budi, ya, yang mempunyai pikiran logis. Ya. Nah, misalnya seperti itu. Atau manusia adalah homo faber, orang yang bekerja. Nah, ini bisa itu dari segi filosofis. Atau manusia dilihat sebagai makhluk yang hedonistis. Nih, dia filsafat bicara. Tapi secara psikologi, misalnya psikologi kognitif, dia bicara bagaimana perkembangan pengetahuan manusia. Dari kecil umur sekian pengetahuannya bagaimana. Nah, itu lain lagi. Tapi dia tetap sebuah ilmu. Dia punya metodenya. Dari sosiologi pengetahuan, mana korelasi pengetahuan orang, ya, bagaimana orang berrelasi dengan yang lain dan sebagainya. Oke, ini yang mau saya katakan, objek formal sesuatu, walaupun objek materialnya sama, tapi objek formalnya berbeda, nanti hasilnya akan berbeda. Contoh sederhana ya, Anda mau meneliti mengapa ada banyak orang bercerai di dalam kehidupan ini. Nah, itu kan objek materialnya perceraian di antara orang Kristen. Itu kan objek materialnya. Sekarang objek formalnya apa? Pendekatannya apa? Anda mau mendekati dari segi apa? Oh, saya mau mendekati dari segi ekonomi. Nah, kenapa mereka bercerai? Oh, ternyata karena terbukti justru karena mereka kaya, mereka bercerai. Misalnya hasil penelitian Anda, ternyata yang suka cerai adalah orang-orang kaya. Dulu dugaannya orang bercerai karena miskin. Ternyata tidak. Orang miskin malah lebih solid di dalam perkawinannya. Mereka senasib sepenanggungan. Ada yang memberi kesaksian. Dulu kami miskin, kami mesra sekali. Setelah kaya, malah suami suka selingkuh. Nah, ini ternyata itu dari sudut ekonomi. Sekarang dari sudut iman. Ini jadi kecek dia dari sudut pengetahuan agamanya, dari sudut apa ini penghayatan agamanya. Anda masuk, diteliti. Di objek formalnya berbeda dan hasilnya akan berbeda. Tapi sama-sama mempunyai nilai kebenaran, dan kebenaran itu harus kebenaran yang objektif. Ya, ini ya cara kita di dalam meneliti sesuatu. Diperhatikan kalau ini tidak ada objektifnya, sistematis enggak, kritis enggak, metodis enggak jelas, enggak bisa Anda atau membuat sebuah ilmu. Anda tidak bisa berteologi, enggak bisa. Ya. Kemudian saya beri beberapa lain. Nah, nih sekarang masalahnya apakah teologi itu ilmu? Nah, ini kenapa dia disebut theos logos, ilmu tentang Tuhan. Wow, hebat sekali. Ini orang ini teolog ini, hebat dia punya berilmu tentang Tuhan. Ya. Nah, ini kita lihat apakah dia sebuah ilmu. Dulu ya, ketika mungkin sekolah-sekolah teologi masih sedikit dan gereja sendiri kadang-kadang tidak terlalu peduli dengan hal ilmiah. Ya, saya bertemu beberapa kali dengan kelompok pendeta. Ada yang katakan, ya saya belajar 6 bulan, dulu saya insinyur ini, insinyur itu, belajar 6 bulan, dianggap mampu, sudah jadi pendeta. Saya bilang, oh hebat sekali. Ya, yang penting pinter ngomong. Yang penting Anda tahulah Alkitab, bisa mengulas Alkitab, tahu sedikit ajaran-ajaran gereja, dan yang penting pinter berkhotbah. Ya, pinter menjadi istilahnya sebagai motivator. Oke, sudah. Jadi itu sudah melayani dalam gereja. Bagus sudah.
Nggak perlulah ilmiah tinggi-tinggi belajar capek-capek. Akhirnya apa? Omong kosong semua. Nah, itu. Gereja sendiri kadang-kadang berpikir seperti itu. Yang penting pinter khotbah, pinter tahu Alkitab, tahu ajaran-ajaran gereja, persetan dengan ilmiah-ilmiah. Nah, itu. Jadi saya kira berbahaya. Selain itu, ada pandangan yang merasa ya yang disebut ilmiah itu kan harus empiris, harus positivisme ya, suatu yang bisa diamati. Jadi objektivitasnya itu harus bebas dari nilai dan keyakinan pembuktiannya sesuai dengan hukum-hukum eksakta. Harus jelas, bisa dihitung, bisa dinilai, bisa dilihat. Nah, kalau Anda berteologi, ilmu tentang Tuhan, apanya yang Anda lihat? Anda bilang, saya bertemu dengan Allah. Tadi malam Allah datang kepada saya, menyampaikan pesan ini kepada saya. Gimana Anda mau berteologi dengan itu? Siapa yang bisa membuktikan itu? Anda berbohong atau tidak? Ya kan? Katanya ketemu Tuhan, Tuhannya seperti apa? Oh, Tuhan begini, mengelukiskan tentang Tuhan. Siapa yang bisa meneliti omongan itu? Akibatnya orang merasa yang disebut teologi ilmu tentang Tuhan itu tidak bisa diterima, tidak memenuhi syarat ilmiah. Apalagi nanti pembuktiannya harus berdasarkan logika dan pengalaman indrawi. Nah, ini harus satu yang dapat diindra, diamati. Nah, gimana Anda mengamati hal-hal yang rohani? Kan tetap sebuah pandangan yang bersifat ada unsur perasaan, ada juga unsur subjektif. Jadi repotnya di situ. Maka orang katakan, itu bukan ilmu. Tetapi kita bersyukur manusia kemudian berkembang. Ya, dulu objek material tadi ya, ingat objek material dan objek formal itu sangat penting dalam sebuah ilmu pengetahuan. Nah, ini orang mempertanyakan, dapatkah Allah dijadikan objek penelitian? Bukankah Allah Maha Kuasa, tidak terbatas? Allah bukan objek yang dapat dikuasai oleh pikiran manusia yang terbatas. Gimana Anda mau meneliti Allah? Lalu objek formal teologi mengenai urian perasaan-perasaan. Aduh, aku merasa bahagia di samping Allah. Aku merasakan damai sukacita. Gimana pendekatan pengenalan akan Allah? Gimana engkau merasakan? Ya, ketika aku berhubungan dengan Allah, rasanya aduh nyaman, damai, seperti ya di tempat yang begitu sejuk, indah, seperti di taman yang indah. Ya, terus gimana? Anda bicara tentang perasaan. Itu objek formalnya, pendekatannya, refleksi. Apakah bisa teologi sebuah ilmu? Nah, ini dipertanyakan. Teologi urian mengenai perasaan. Tuhan bisa nak jadi objek, bukankah Allah ini? Bagaimana? Ini banyak orang mempertanyakan. Dan akhirnya karena merasa terpengaruh oleh cara pandang bahwa ilmu yang disebut ilmu itu harus nyata, bisa diteliti, empiris. Akhirnya orang katakan, teologi, apa itu teologi? Orang menyepelekan teologi. Tapi kita bersyukur di dalam perkembangan konsep tentang ilmu, orang membedakan di zaman modern ini, khususnya postmodern, itu dulu kalau dibedakan antara sains dan humaniora, di postmodern, humaniora sekarang masuk di dalam sains. Jadi kalau Anda baca jurnal humaniora, itu masuk sains. Karena tidak hanya jadi mau pasti alam pun dipengaruhi karena ada unsur subjektif. Orang tidak bisa objektif semata tanpa mengandaikan hal-hal yang subjektif. Disingkat kata, di dalam perkembangan sekarang, hal-hal yang disebut humaniora itu termasuk sains. Dan teologi termasuk humaniora. Jadi dia masuk ke
pengetahuan dan bisa dijadikan sebagai ilmu. Tetapi apa? Dia pengetahuan adikodrati yang melalui wahyu. Di sini hebatnya teologi. Jadi kita lihat asal pengetahuan manusia itu kan pengalaman indrawi. Nah, pengalaman indrawi itu bukan hanya di sini. Jadi orang sekarang mengakui kita tuh punya pengetahuan itu bukan hanya ini. Memang utama ini karena bisa diteliti. Tapi juga ada yang meta empiris di luar pengalaman indrawi itu. Relasi kita dengan Tuhan, penyembahan kita kepada Tuhan, respek kita kepada Tuhan, hormat kita kepada Tuhan, tidak bisa dinilai hanya sebagai sesuatu yang kudrati. Dia adikodrati. Pengetahuan kita kenal Allah itu kan adikodrati. Dan pengetahuan adikodrati ini diterima melalui wahyu. Jadi diakui sekarang bahwa banyak pengetahuan itu tidak semata-mata bersifat indrawi. Nah, dan ini kita bersyukur sekarang kemajuan ilmu pengetahuan itu membuktikan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak semata-mata sesuatu yang bisa diamati, ya, diindrai. Kalau dulu ya orang melihat sesuatu itu ya kalau kita bisa meneliti, kita bisa lihat, oh ini bisa. Sekarang Anda coba bayangkan ya, itu ya fisika kuantum sekarang. Orang, bagaimana Anda bisa membayangkan Anda di sini bisa berbicara dengan orang di Inggris, orang di Prancis? Kan tidak kelihatan. Kan tidak kelihatan bagaimana mereka jauh segitu. Sekarang ada teknologi bisa melihat lewat HP dan sebagainya. Tetapi Anda bisa berpikir dari mana konektivitas misalnya ketika Anda memikirkan seseorang. Oh, teman saya ada di luar pulau, saya pikir gini, dia merasakan apa yang Anda pikirkan tentang dia, atau apa yang Anda bicarakan tentang dia, tiba-tiba dia merasakan. Nah, bagaimana menjelaskan itu? Jadi ada sesuatu pengetahuan yang adikodrati. Pengetahuan tidak semata-mata sesuatu yang bisa diindra, sesuatu yang indrawi. Nah disinilah posisi dari teologi. Jadi teologi kini memiliki kedudukan yang sejajar dengan ilmu sejarah, filsafat, antropologi budaya, semua dimasukkan sebagai ilmu karena dia bicara mengakui bahwa ada pengetahuan adikodrati yang diperoleh melalui wahyu. Nah, apa yang diselidiki di dalam teologi? Kalau kita lihat kembali ke definisi teologi, teologi adalah pengetahuan adikodrati, objektif dan kritis, disusun secara metodis, sistematis, koheren. Nah, ini semua memakai sistem ilmu. Jadi kalau Anda berteologi, oke, Anda bicara tentang pengetahuan adikodrati, tapi tetap harus memenuhi syarat ilmu. Objektif, kritis, metodis, sistematis, koheren. Dan menyangkut apa? Hal-hal yang diimani sebagai wahyu Allah atau berkaitan dengan wahyu itu. Karena apa? Kita memang dikatakan ilmu teologi, ilmu tentang Tuhan. Tapi yang kita dapat tentang Tuhan itu dari wahyu. Pengetahuan Tuhan diperoleh manusia itu kan bersifat adikodrati melalui wahyu. Karena itu yang kita selidiki adalah wahyu. Wahyu Allah. Jadi ini teologi berbicara tentang apa yang orang imani, tetapi yang dia dapat dari wahyu Allah. Jadi berkaitan dengan wahyu. Ini saya katakan, objek materialnya, di apa yang dijadikan bahan kajian atau lapangan penyidikan teologi, objek permainannya, sudut pandangnya apa? Jadi, di objek materialnya adalah wahyu. Karena agama berbeda-beda, maka sudut pandang orang atas apa yang diwahyukan itu pun berbeda. Maka ada teologi Yahudi, Islam, Kristiani. Kita punya objek materialnya tentang Allah. Sekarang, bagaimana sudut pandang agama itu objek formalnya? Jadi orang Kristen melihat Allah ini wahyu itu dari sudut pandang Kristen, orang Islam melihat dari sudut pandang Islam,
orang Yahudi dari sudut pandang Yahudi, maka ada teologinya Yahudi, Islam, Kristen berbeda. Walaupun objeknya sama, wahyu Allah. Nah, perhatikan di sini, kita tidak menyelidiki Allah. Allah tidak bisa diselidiki. Walaupun namanya teologi, ilmu tentang Allah, tapi kita tidak menyelidiki Allah. Kita tidak cari Allah, bentuknya Allah seperti apa, matanya seperti apa. Karena dia bukan objek yang bisa diselidiki. Dia maha kuasa. Tidak bisa kita yang terbatas ini meneliti dia. Tetapi yang kita selidiki adalah apa yang diwahyukan Allah. Itu. Apa yang diimani sebagai wahyu Allah kepada manusia. Jelas sekarang kan? Jadi wahyu Allah itu apa? Ya apa yang sudah sekarang tertulis. Apa yang tertulis? Ya ada kitab suci, ada ajaran gereja, ada doktrin-doktrin. Nah itu. Karena wahyu Allah yang disampaikan kepada manusia sekarang sudah kita punya dalam bentuk tertulis. Dalam bentuk kitab suci, dalam bentuk ajaran-ajaran gereja, tradisi-tradisi bapak bangsa, kemudian apa bapak-bapak gereja, tulisan-tulisan mereka. Nah, itu kan bisa diteliti. Karena itu merupakan penjabaran dari wahyu. Yang itulah yang membantu kita mengenal Allah. Jadi, di dalam teologi kita menyelidiki objek materialnya apa yang diwahyukan Allah. Jadi kita tidak menyelidiki Allah secara langsung, tapi apa yang dia wahyukan. Dari situlah, dari wahyunya itu kita akan mengenal siapa Allah. Dengan kata lain, kita teologi itu sebuah ilmu, ya, sebuah ilmu. Tidak langsung Allah itu sendiri yang kita selidiki, melainkan apa yang diimani tentang Allah. Itu. Jadi apa yang kita iman tentang Allah? Yakni isi iman. Jadi ada isi iman Allah pencipta, Allah Tritunggal, Allah penebus. Ya itu yang kita selidiki. Nah sekarang sudut pandangnya seperti apa? Apakah dari sudut pandang wahyu itu sendiri, maknanya apa yang dimaksud dengan Allah pencipta, ataukah efeknya bagi manusia? Bagaimana konsep tentang Allah pencipta mempengaruhi kehidupan manusia? Jadi ini objek kita menjadi jelas. Satu yang bisa diselidiki. Karena apa? Isi wahyu itu kan ada tulisannya. Bisa diteliti, ada dokumennya, ada kitab suci, ada doktrin-doktrin gereja. Nah, karena itu objek materialnya tuh di situ, isi iman. Isi iman Kristiani ialah Allah telah mewahyukan dirinya kepada manusia melalui pelbagai cara, mulai dari perjanjian lama memuncak di dalam peristiwa Yesus, sabda Allah yang menjadi manusia. Itu yang kita teliti. Siapa Yesus, siapa Roh Kudus, bisa. Dan ini menjadi sebuah ilmu. Ya, jadi kalau orang katakan, itu teologi apa tuh abstrak ngawang-ngawang. Tidak, dia konkret. Satu yang bisa objektif. Dan di dalam, karena kita mempelajari isi iman, dan pusat iman Kristiani itu adalah Kristus, maka Kristus yang diungkapkan di dalam kitab suci, di dalam doktrin-doktrin gereja, itu bisa menjadi objek material, menjadi objek penelitian kita. Kemudian iman kepada Kristus diteruskan turun-temurun melalui tradisi, melalui gereja. Ya, gereja kemudian menjadi juga objek penelitian kita, menjadi objek material. Bisa. Jadi tidak harus langsung Anda meneliti Allah baru Anda berteologi, tidak. Ya, di situ. Jadi dia masuk teologi kita bisa angkat sebagai sains, sebagai ilmu pengetahuan. Asalkan, nah ini jangan lupa, objek materialnya harus jelas. Isi iman itu. Lalu objek formalnya, pendekatan yang Anda pakai apa? Dan jangan lupa metodis, sistematis, koheren. Nanti kebenarannya jangan subjektif, harus objektif, ya, bisa universal, diterima umum. Gitu. Nah ini saya katakan,
objek material dari teologi Kristen adalah isi wahyu tentang sejarah keselamatan, kitab suci, gereja, hidup membiara, kemudian rahib-rahib, apapun bentuknya, itu Anda bisa. Kemudian perpecahan-perpecahan gereja, apa ini sekte-sekte, itu bisa dimasukkan semua. Tetapi selalu dilihat dari sudut Tuhan. Ya. Kemudian tidak semua pembicaraan tentang agama dan kepercayaan, misalnya tentang lembaga keagamaan, fenomen dalam hidup beragama, tidak otomatis termasuk teologi, melainkan termasuk ilmu-ilmu agama, ilmu sejarah agama-agama. Tergantung apakah hal itu dilihat dari sudut Tuhan, refleksi iman akan Tuhan. Ini harus diperhatikan. Jadi dia tetap merupakan suatu refleksi atas hidup beriman yang dilihat dalam korelasinya dengan Tuhan. Anda bisa mempelajari fenomen beragama dalam sosiologi agama. Ada ilmunya, sosiologi agama. Dia bukan teologi, walaupun dia membahas tema-tema yang berkaitan dengan agama. Tapi dia sama sekali tidak bicara tentang Tuhan, tentang wahyu, bagaimana itu dipahami, bagaimana itu berkembang. Nggak ada. Dia bukan teologi, tapi dia masuk sosiologi agama atau sejarah perkembangan agama. Itu sejarah. Bagaimana dulu agama berkembang, bagaimana kekristenan awalnya berkembang. Itu. Karena itu perlu mengetahui bagaimana objek material itu didekati, dikaji, dan yang biasa disebut sebagai objek formalnya. Ini objek formalnya harus jelas di situ. Ya, ada dari sudut pandang Tuhan. Ya, nah, objek formal teologi, sudut pandang atas wahyu atau iman, dan cara mengkaji objek pada teologi, yakni selalu harus digerakkan oleh iman berdasarkan wahyu Allah dan dalam gereja. Ini catatan penting yang saya berikan kepada para mahasiswa. Anda kalau berteologi harus pertama-tama digerakkan oleh iman. Jadi sebenarnya aneh kalau orang Islam berteologi tentang teologi Kristen. Sebetulnya dari kriteria ini tidak bisa. Tidak bisa, karena dia harus digerakkan oleh iman yang sama. Berdasarkan wahyu Allah, kalau dia tidak mengimani apa yang dia tulis, bagaimana refleksinya itu mengungkapkan teologinya. Jadi kalau dia Islam, ya dia ke teologi Islam. Dia orang Kristen, dia teologi Kristen. Kalaupun dia belajar Islam, orang Kristen belajar Islam, dia pasti melihatnya dari sudut pandang Kristen. Tidak bisa dia menjadi teolog Islam kalau dia orang Kristen. Itu karena dia harus digerakkan pertama oleh iman berdasarkan wahyu Allah dan dalam gereja. Itu teologi Kristiani. Jadi, walaupun Anda punya teman baik, orang Islam baik, saleh, wah saya ingin tahu teologi Katolik, dia tetap Islam mau begitu, nggak bisa. Dia nggak bisa menjadi teolog Kristen, nggak bisa. Karena harus digerakkan oleh iman. Kalau imanmu sendiri kau meragukan sesuatu, kealahan suatu, nggak bisa kalian berteologi. Karena teologi itu bagaimanapun juga adalah suatu refleksi atas iman yang sedang kita hayati. Situ. Jadi ada banyak agama yang masing-masing memiliki sudut pandang berbeda atas apa yang diwahyukan. Karena itu ya teologinya ya teologi Islam, teologi Islam. Kenapa sudut pandangnya berbeda? Ini, jadi perhatikan di situ Anda harus digerakkan pertama-tama oleh iman. Nah, itu kadang-kadang orang yang sederhana mungkin secara ilmu pengetahuan, ilmu-ilmu lain, filsafat dan sebagainya, bisa jadi dia tidak terlalu piawai, tetapi refleksi imannya mendalam dan dia bisa mengolah hasil refleksinya secara sistematis, logis, objektif. Dia bisa menjadi seorang teolog. Bisa seorang teolog yang hebat. Jadi syarat pertama harus digerakkan oleh iman. Tanpa iman tidak ada teologi.
Jadi para mahasiswa yang imannya masih suam-suam kuku, ya, kalian jangan berpikir saya akan menjadi seorang teolog. Gak bisa. Apalagi kalau sekedar mau pamer saya hebat, punya gini cara berpikir. Nggak akan, Anda tidak akan pernah menjadi seorang yang benar-benar seorang teolog. Kemudian dia harus berdasarkan wahyu Allah. Karena itu sering sekali teks-teks ya, hasil-hasil karya teologal itu selalu berkaitan dengan kitab suci. Mesti ada kitab sucinya. Teologi moral pun ada berbicara tentang moral Kristiani. Ya ada dasar kitab sucinya. Karena catatan pertama tentang wahyu ilahi itu tertuang di dalam Alkitab. Di esensial sekali Alkitab itu. Karena berdasarkan wahyu Allah. Anda berteologi, ngomong tentang teologi, apa itu, katakanlah teologi relasi manusia dengan Allah. Atau teologi tentang perkawinan, tentang seksualitas perkawinan. Nah, bicara tentang seksualitas perkawinan, bla bla bla. Tapi tidak mengutip satupun teks kitab suci, tidak mempunyai pendasaran di dalam Alkitab, sia-sia. Anda tidak berteologi. Dasar wahyunya di mana? Ya, jadi ini hal pokok. Ya. Harus ada iman, digerakkan oleh iman, dan Anda harus punya dasar wahyu Allah. Dan ini, bagaimana ini dilakukan? Iman ini sering dilakukan di dalam jemaah gereja dengan refleksi. Tidak bisa sebetulnya orang bikin sendiri. Oh, saya membuat refleksi teologi, udah ini punya saya kok. Jadi seakan-akan dia keluar dari komunitas, dari jemaah, jadi punya pikiran saya. Tidak bisa, di dalam gereja awali pun mereka di dalam satu kesatuan. Jangan berpikir, oh saya punya pandangan sendiri, lain daripada yang lain, pandangan-pandangan gereja itu tidak benar, dan sebagainya. Jadi patut dipertanyakan, karena berteologi dilakukan di dalam jemaah, di dalam kebersamaan, hidup sebagai anggota gereja, dan melalui refleksi. Karena dia melalui refleksi, dalam berteologi itu kekasannya, orang berteologi itu justru bertanya untuk mencari pengertian yang sedalam-dalamnya tentang Tuhan, manusia, dan hidupnya. Jadi kalian yang masih mahasiswa maupun S2, baru mulai S2 dan sebagainya, sudah bisa mulai berteologi, mulai bertanya, mencari pengertian yang sedalamnya tentang Tuhan, manusia. Itu. Siapa sih Tuhan itu? Apakah dia betul maha kuasa? Kalau dia maha kuasa, mampu enggak dia mengangkat batu yang dia sendiri tidak ciptakan? Nah, ini gimana? Apakah dia manusia? Apakah dia sungguh-sungguh bisa menjadi manusia? Bagaimana hidupnya? Nah, itu terus dipertanyakan, direfleksikan. Dan ciri khas di dalam beriman, bertanya, berefleksi untuk mencari pengertian yang lebih mendalam dan menemukan kaitan iman dengan hidup ini. Itu yang namanya orang berteologi. Selalu kemudian mengaitkan antara iman dan korelasinya dengan hidup. Supaya iman itu bisa dihayati di dalam kehidupan. Itulah orang berteologi. Membuat apa yang menjadi ajaran doktrin-doktrin wahyu itu menjadi sesuatu yang aplikatif, diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini orang belajar di situ ya, Maria yang merenungkan sabda Tuhan, ya, Musa yang merenungkan sampai kemudian dia membuat apa yang disebut apa itu kitab ulangan, itu sampai dia buat wasiat begitu panjang. Ya. Jadi sehingga saya katakan kalau boleh saya rumuskan, apa itu teologi berdasarkan objek, formal, dan materialnya, maka teologi adalah keseluruhan pengetahuan adikodrati ini, ya, objektif. Pengetahuan adikodrati. Dia refleksi ilmiah orang Kristen atas iman mereka yang mereka hayati.
Itu unsur-unsur penting di dalam berteologi. Nanti saya catat sampai jam berapa, kan ini harus ada tanya jawab. Nanti baru saya coba terapkan, tunjukkan bagaimana misalnya orang berteologi tentang Allah Baik. pencipta, berteologi tentang Allah Tritunggal, nah seperti apa, memakai ilmu-ilmu yang ada. Oke, silakan dulu saya tutup. Mungkin ada pertanyaan dulu. Baik, terima kasih atas materinya, Pak Paskalis ya. Oke, sebentar. Ini kita adakan break dulu sekitar 5 menit ya Pak ya. Jadi bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaannya silakan boleh di chat di kolom chat ini ya, Zoom ya. Pada semuanya boleh japri saya atau boleh langsung di grup chatnya, nanti akan saya bacakan. Akan saya bacakan. Kita kembali lagi dalam 5 menit ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke.
Oke, selamat sore menjelang malam lagi. Sudah lewat 5 menit ya dari break yang tadi. Saat ini kita akan mulai memasuki sesi tanya jawab. Pak Paskalisnya apakah sudah kembali ya? Sudah. Oke. Akan saya mulai bacakan ya Pak pertanyaan yang sudah masuk ya. Oke. Ada dari Bapak Bijan menanyakan, Shalom Pak, mau tanya apakah suatu ajaran yang diakui oleh satu organisasi gereja tetapi oleh organisasi-organisasi lain tidak menerima ajaran tersebut, apakah hal ini masih dikatakan suatu ilmu? Terima kasih Pak. Jadi bisa ya, dia dianggap sebagai sebuah ilmu, asal sekali lagi dia bagaimana dia menemukan pandangan itu, apakah berdasarkan penilaian yang objektif, jadi objeknya jelas, hasilnya objektif, kemudian dia pakai metode apa? Metodenya ada enggak? Kritis enggak metodenya? Apa itu logika pikirnya gimana? Kalau itu dia memenuhi syarat ilmu, dia boleh kita katakan sebagai teologi, walaupun dia tapi teologi dari kelompoknya itu. Ya. Yang penting bukan hanya untuk dirinya sendiri atau hanya untuk 1-2 orang aja, apalagi jangan sampai hanya untuk dirinya. Paling tidak bisa diterima secara umum, walaupun umum itu mungkin terbatas di kelompoknya. Ya. Tapi lihat metode yang dia pakai, jangan lupa harus objektif. Jangan hanya karena subjek, saya kan agak gereja saya khusus di bidang ini, lalu semua diarahkan ke situ. Nah, itu kurang objektif. Ya, terus harus objektif dan metode yang dipakai harus jelas. Ya, pemakaian metodenya. Ya. Baik, langsung lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Ada dari Pak Zef menanyakan, Shalom Pak, tadi dikatakan bahwa pengetahuan subjektif dan ilmu bahwa pengetahuan itu bersifat subjektif dan ilmu bersifat objektif. Ada hal-hal yang disepakati dan diterima umum sehingga disebut pengetahuan umum. Biasanya hal ini juga diterima karena terbukti kebenarannya walaupun tanpa kajian ilmiah. Dapatkah ini disebut sebagai ilmu? Mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Kalau dia sudah punya nilai kebenaran yang objektif, dia nanti jadi ilmu. Karena ilmu pengetahuan kan asal-usulnya dari pengetahuan. Tapi pengetahuan itu dia masih terlalu sederhana. Ya sudah saya dapat dari ini, dari misalnya, kalau kamu memasak nasi, caranya begini, berasnya cuci dulu, kemudian dimasukkan ke rice cooker, taruh nasi sekian. Itu kan pengetahuan. Tapi dia akan menjadi ilmu pengetahuan kalau sudah ada kajian mengapa dia dimasukkan ke situ, alasannya mengapa, berapa lama lalu, ya itu dia menjadi ilmu. Itu maksud saya. Jadi apa yang Anda wariskan dari orang tua, dia masih bersifat pengetahuan. Tapi kalau sudah menjadi suatu pengetahuan objektif, ilmiah, diteliti, lalu dikaji secara lebih mendalam lagi, mengapa demikian, bagaimana, dijelaskan tuh 5W tadi, mengapa, bagaimana, kapan, itu dijelaskan lagi, ya itu dia menjadi sebuah ilmu. Jadi untuk apa itu? Jadi tidak sekedar saya tahu itu. Nah itu kan pengetahuan kan, kita tidak usah kerja keras, tidak usah membuat penelitian apa-apa, kita sudah tahu menanak nasi itu seperti itu. Tapi efeknya apa? Kalau dia direndam sekian lama, kalau dia ditanak sekian lama, nanti efeknya apa? Apa itu sarinya, nanti si proteinnya sisa berapa? Nah itu kan sudah berupa ilmu pengetahuan. Jadi ada kajiannya di situ. Itu. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Raymond. Sains mengatakan makhluk hidup obligat butuh oksigen dan sinar matahari. Bagaimana teologi bisa menjelaskan matahari diciptakan sesudah tumbuhan? Nah, dia punya teknik. Jadi teologi, kalau Anda belajar teologi, Allah itu pencipta. Jadi ketika dia berbicara tentang Allah pencipta, dia akan mengkaji Allah pencipta itu dari segi wahyu. Wahyu itu dia dapat di mana? Di kitab suci kan? Karena itu dia harus mengkaji kitab suci. Apa yang kitab suci katakan tentang
penciptaan, tentang alam pencipta, apa yang Tuhan lakukan. Jadi sebatas di situ. Jadi kadang-kadang apa yang dikatakan oleh kitab suci itu sepertinya bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Sepertinya bertentangan. Mengapa Anda menganggap dia bertentangan? Karena Anda memandang dia dari sudut ilmu tertentu. Jadi ilmu teologi, dia punya pandangan sendiri tentang wahyu, misalnya Allah pencipta. Sebenarnya saya mau tunjukkan nanti bagaimana kita memahami Allah pencipta dari sudut teologi, kemudian bagaimana orang melihat Allah pencipta, apa dunia diciptakan dari sudut sains. Sains yang lain, misalnya ilmu sejarah, atau ilmu apa itu seperti Big Bang, misalnya kreasionis, kan lain dia sudut pandangnya. Itu teknik-teknik melihat menilai sesuatu itu sekali lagi dibedakan karena metode yang dia pakai, objek formal yang dia terapkan di dalam melihat sesuatu. Jadi kalau nanti Anda bilang, oh kalau teologi bicara tentang Allah pencipta tuh beda dengan kalau sains misalnya, ilmu sejarah misalnya berbicara tentang Allah pencipta. Hasilnya akan berbeda. Hasilnya berbeda. Dan Anda tidak bisa mengatakan ini salah, yang ini salah. Oh, karena hasil saya begini, berdasarkan ilmu saya, berarti ini salah, karena ilmu lain, penelitian ilmu lain, dia bunyi begini. Kesalahannya apa? Anda tidak mengerti ilmu ini bicara tentang apa. Ilmu ini bicara tentang apa. Kan berbeda, masing-masing ilmu punya hasilnya sendiri-sendiri, dan dia harus diterima, dinilai berdasarkan ilmu itu sendiri. Sudut pandang ilmu itu sendiri. Gitu. Jadi seperti tadi saya tunjukkan kan, ilmu tentang manusia, atau ilmu tentang pengetahuan manusia itu bisa didekati secara filosofis, ya, filsafat, ya manusia yang berakal, ilmu dari mana asalnya, ilmu apa itu epistemologi, wah ngawang-ngawang, orang ngawang, itu apa itu, ya. Tapi orang yang matematis dia lihat 2 kali 2 4 sudah selesai. Tapi orang filosofis belum tentu 2 kali 2 belum tentu dia katakan 4. Nah itu kan cara berpikirnya berbeda. Di situ sudut pandangnya berbeda. Ya. Nanti kita akan coba lihat bagaimana misalnya mempelajari Allah pencipta dari sudut sains dan dari sudut apa itu teologi. Atau kita melihat, nanti saya memberi contoh Tritunggal misalnya. Gimana orang berteologi tentang Tritunggal misalnya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Michael. Shalom Pak, mengenai teologi berhubungan dengan wahyu. Pertanyaan saya, bagaimana menghubungkan penciptaan bumi berdasarkan teologi dan sains, di mana sains mengatakan penciptaan bumi mengalami waktu miliaran tahun, dan belum lagi adanya dinosaurus yang dibuktikan dengan fosil-fosil. Sedangkan di Alkitab tidak dijelaskan mengenai dinosaurus. Pertanyaan ini saya dasarkan dari saya pernah mendengar pertanyaan ini dari kakak gereja saya, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Pertanyaan ini menggoda saya untuk membahas penciptaan aja nanti. Saya akan cari apa itu. Karena kayaknya ya dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul, saya akhirnya pikir lebih baik saya beri contoh itu. Bagaimana orang berteologi dari segi apa ini, dari segi wahyu dan dari segi ilmiah, ya sains itu. Ya, karena itu jangan kita bingung dengan pandangan-pandangan di kitab suci, karena ketika Anda membaca kitab suci, harus tahu metode membacanya. Jadi apa yang tertulis di dalam kitab suci itu harus juga dipahami di dalam konteksnya. Mengapa ditulis seperti itu? Untuk apa itu ditulis seperti itu? Apa maknanya? Apakah itu salah dengan ilmu pengetahuan yang baru? Itu perlu dipahami. Saya kira, iya, saya kira saya harus bahas sedikit itu ya tentang teologi penciptaan. Karena sebenarnya saya siapkan sekarang tuh saya siapkan sebetulnya lebih pada Tritunggal, tapi nanti lebih baik saya ke situ teologi tentang penciptaan. Oke, nanti saya bahas saja berikut ya, supaya Anda tahu bagaimana membaca itu sebuah teks ini. Ya. Baik Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Silakan. Dari Bapak Indrawan Effendi,
Dalam sejarahnya, teologi dan sains pernah berjalan bersama dengan memandang Tuhan terlibat juga dalam fenomena alam. Tetapi juga dalam sejarah pernah terjadi pertentangan di antara keduanya, seperti kasus Galileo tentang heliosentris dengan geosentris gereja. Zaman sekarang, teologi dan sains didamaikan kembali. Menurut Ya. Pak Paskalis, apakah dasar ilmiah yang mendasari upaya mendamaikan ilmu teologi sebagai studi dengan pemikiran rasionalis, humaniora, seperti juga filsafat, dan ilmu sains, lebih ke studi dengan penelitian empirisnya? Ya. Saya melihat hal pertama yang membuat perubahan besar itu karena banyak ekseget Protestan sangat berkembang di dalam studi kitab suci. Dulu orang membaca kitab suci itu seperti membaca buku yang ditulis oleh Tuhan, baca langsung persis seperti itu. Tapi ilmu kitab suci yang begitu pesat berkembang, akhirnya terutama dengan kritik historis, kemudian juga sistem naratif, luar biasa, sehingga orang terbuka matanya bagaimana sebetulnya membaca kitab suci. Dan ternyata dari penemuan-penemuan itu, orang menemukan bahwa kitab suci tidak bertentangan, tidak harus bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi seperti contoh, bagaimana membaca kisah penciptaan, bagaimana yang seringkali itu yang paling sering ya, bagaimana melihat manusia, siapa manusia itu, apakah manusia dari debu tanah, itu kan Adam, apakah ada manusia pertama cuma satu orang, dua orang. Itu sekarang ilmu pengetahuan begitu berkembang di dalam membaca wahyu. Jadi inilah yang saya katakan tadi, teologi itu kan merefleksikan wahyu ilahi. Dan dia memakai metode-metode penelitian. Seperti di dalam studi kitab suci misalnya, dia memakai penemuan-penemuan arkeologis, memakai penemuan-penemuan sejarah, dokumen-dokumen sejarah, lalu juga pendekatan-pendekatan istilahnya itu gaya bahasa, genre literer, ditemukan. Akhirnya orang menemukan bagaimana harus memahami teks-teks yang demikian. Dan ternyata hasilnya luar biasa. Orang katakan tidak perlu kitab suci itu dipertentangkan dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang lain maksud saya. Dia sendiri sebuah ilmu dan tidak perlu dipertentangkan. Orang yang mempertentangkan justru tidak mengerti apa sebetulnya kitab suci. Di situ, itu saya kira itu salah satu hal yang menyebabkan mengapa ada perubahan besar. Ya, Anda bisa bayangkan dulu, ya, di zaman sebelum abad pertengahan misalnya, Anda berani mengatakan bahwa Torah itu tidak ditulis oleh Musa, itu bisa besok lehermu sudah hilang. Ya, saya hilang tuh lehermu. Tapi sekarang orang sudah tahu yakin sekali tidak mungkin Torah itu seluruhnya ditulis oleh Musa. Tidak mungkin. Apa dari penelitian-penelitian, penemuan-penemuan, studi-studi kitab suci. Nah, teologi baik itu teologi moral, teologi fundamental, ya dogmatik, itu semua dasarnya tuh di kitab suci. Dasarnya di kitab suci. Nah, kalau penemuan-penemuan kitab suci, penafsiran-penafsiran kitab suci berkembang, otomatis yang lain-lainnya itu juga terpengaruh, ya, terpengaruh dengan hasil-hasil penelitian itu. Situ. Ya. Baik. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Ya. Dari ini sepertinya Ibu ya, Ibu Nelly, ada yang mengatakan bahwa sains tanpa agama lumpuh, sedangkan agama tanpa sains buta. Mohon penjelasannya, Pak. Itu sangat benar. Jadi kalau Anda sains saja, itu orang tidak bisa mengendalikan. Orang misalnya, saya beri contoh aja, ilmu cloning. Ya, cloning kan luar biasa. Lalu orang ingin menciptakan model manusia yang ideal. Cari sperma laki-laki yang bagus, indung telur yang bagus, diatur. Seakan-akan manusia mau menciptakan sesuatu. Dia yang menciptakan ide gagasan terlepas dari apa yang terjadi.
Ya, manusia dilepaskan dan manusia sendiri mulai melakukan pemisahan-pemisahan hidup itu. Nah, tindakan-tindakan yang demikian itu dikendalikan oleh iman orang. Kita percaya bahwa hidup itu dari Allah, bukan kita yang menciptakan kehidupan. Kita tidak punya kuasa atas kehidupan itu dan sebagainya. Nah, dari situ orang kan dikontrol, dikendalikan. Sebenarnya selain agama, filsafat juga kuat sekali. Orang-orang melihat esensi kehidupan itu di mana. Sehingga ilmu pengetahuan yang terus berbuat itu dia membabi buta. Dia kurang nanti menghargai kehidupan, menghargai kemanusiaan, nanti kurang. Yang penting saya menemukan sesuatu, ide-ide yang bagus, yang cemerlang. Tapi kurang memperhatikan segi kemanusiaan, keterbatasan-keterbatasan manusia, dan itu hubungan humaniora ya, relasi kemanusiaan. Ya, Anda bisa bayangkan, nanti anak, wah gini, kita ciptakan manusia begini, harus seperti ini modelnya, sempurna seperti ini. Kita tidak menghargai bahwa kadang-kadang kita bisa belajar dari orang yang lemah, orang yang cacat, orang yang hina. Justru dari beragam itu kan lebih bagus. Nah ini, sebaliknya, kalau orang beragama tapi tidak punya pengetahuan, dia menjadi fanatik, yang fanatik buta itu ngawur. Jadi banyak orang disinggung sedikit agamanya, wah kamu begini udah marah. Karena pengetahuannya sempit, diutek-utek sedikit dia sudah marah. Jadi karena itu perlu pengetahuan. Nanti saya beri contoh ya, salah satu saya beri contoh nanti tentang penciptaan. Saya akan bahas pesan aja, saya sudah cari file saya, supaya orang mulai lihat, oh gimana membaca sesuatu. Baca sesuatu. Supaya tidak kaku, wah agama gini, lihat agama aja, lupa bahwa orang harus cerdas. Orang harus pakai akal budi di dalam beragama, jangan hanya emosi. Ya, nah emosi ngawur itu di situ. Gitu. Ya. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak. Dari ini sepertinya Pak Habel bertanya, Shalom Pak, izin bertanya, mengapa Kristus dianggap sebagai pusat iman dan teologi Kristiani? Dan bagaimana hal ini mempengaruhi interpretasi seluruh wahyu Allah? Wah, perayaan bagus ini perayaan bagus. Di dalam, ini kan kita orang Kristen, makanya disebut Kristen, karena dia berpusat pada Kristus kan. Kalau orang lain kan tidak mungkin, maka sesuai dengan namanya Kristen, dia berpusat pada Kristus. Kalau orang Yahudi nggak mungkin kan. Nah, mengapa orang Kristen berpusat pada Kristus sesuai dengan namanya? Nah, cara berpikirnya Kristen itu begini. Wahyu itu progresif. Jadi ya, wahyu itu progresif, berkembang. Mula-mula orang mengenal Allah itu pencipta, Allah pembebas, Allah penyelamat, terus Allah di perjanjian lama. Terus berkembang. Dia berbicara melalui alam, melalui para nabi, melalui peristiwa-peristiwa. Kan itu yang kita lihat. Orang akhirnya mengenal ini Allah bla 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 bla. Kan wahyu tujuannya kita mengenal Allah dan rencana keselamatan dia. Lalu orang Kristen melihat dari sekian cara Allah menyatakan dirinya yang membuat kita mengenal siapa dia, orang Kristen menemukan puncak penyataan diri Allah itu ada pada diri Yesus Kristus. Karena di dalam dialah kita mengenal siapa sebetulnya Allah. Karena Allah memberi diri di dalam dia, Allah yang adalah kasih. Di situ kita temukan. Orang Kristen melihat, oh Allah ternyata adalah kasih. Oh Allah ternyata adalah yang mau menyatakan diri kepada saya, mau berbelas kasih kepada saya, mau menyelamatkan saya. Dari mana saya tahu? Dalam diri Yesus Kristus. Selama ini kan melalui peristiwa, kata-kata para nabi, terus peristiwa-peristiwa, sejarah, ciptaan, kita bisa mengenal. Tapi di dalam Kristus, orang Kristen melihat seluruh penyataan diri Allah dikenal di situ. Itulah sebabnya ketika kemudian dia membaca wahyu-wahyu lain yang sebelumnya, perjanjian lama, selalu dilihat dalam terang iman akan kebangkitan. Akhirnya apa? Musa dilihat sebagai prototipe Kristus, Adam sebagai antitipe Kristus. Itu semua dilihat dari kacamata Kristus itu. Memang itu dalam arti tertentu nakal juga orang Kristen. Ya, wah, kurang ajar, semua dibaca dari sudut Yesus Kristus. Seakan-akan wahyu dulu, misalnya nubuat tentang Raja Damai yang ada di Yesaya. Siapa Raja Damai itu?
Orang Kristen katakan itulah Yesus Kristus, sudah dinubuatkan di situ. Padahal kalau dilihat di konteksnya, kan Yesaya bicara kepada Ahaz itu kan menyangkut ada tanda raja yang akan dilihat oleh Ahaz. Mungkin itu Hizkia atau apa, tapi memang tidak pernah memenuhi kriteria raja damai yang ditunjukkan oleh Yesaya. Kalau orang Kristen katakan, wah itu tidak ada dalam sejarah dunia, belum pernah terwujud munculnya raja damai yang dinubuatkan oleh Yesaya, termasuk pada Hizkia. Lalu dia katakan, itu baru terwujud dalam diri Yesus Kristus. Jadi sangat mempengaruhi iman dia akan Kristus, terutama akan kebangkitan Kristus. Membuat orang Kristen membaca semua peristiwa-peristiwa di dalam perjanjian lama, maupun nanti teks-teks perjanjian baru, dari sudut iman akan Kristus yang bangkit. Di situ. Itu perspektifnya di situ nanti. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lucia. Sore Pak Paskalis, apakah teologi itu selalu benar atau bisa salah? Atau hanya benar untuk kelompoknya saja? Misal teologi pembebasan. Yang tadi apa itu benar yang awalnya? Oh, jadi apakah teologi itu selalu benar atau bisa salah? Atau hanya benar untuk kelompoknya saja? Misalnya teologi pembebasan. Oke. Jadi teologi itu bisa benar untuk kelompoknya, bisa benar untuk semua orang. Jangan lupa, teologi itu ilmu tentang Allah, artinya bagaimana orang menghayati imannya, bagaimana orang merefleksikan wahyu Allah. Refleksi orang tentang wahyu Allah tidak akan pernah sempurna. Tidak akan pernah sempurna. Dia bisa cocok sesuai dengan di konteks tertentu, belum tentu cocok di konteks yang lain, khususnya di dalam penerapannya. Tapi paling tidak dia harus punya nilai universal, jangan hanya untuk dirinya, tapi bisa untuk banyak orang, ya kan? Tetapi sekali lagi dia tidak bersifat abadi. Dia tidak abadi. Apa yang dibuat oleh manusia tidak ada yang abadi. Buah pikiranmu secanggih apapun tidak abadi. Bait suci yang begitu hebat di Yerusalem tidak abadi, hancur. Ya kan? Jadi jangan berpikir buah pikiranmu, gagasanmu ada abadi, tidak ada. Sehingga apa yang saya katakan sekarang mungkin 100 tahun lagi atau bahkan 50 tahun lagi sudah dianggap salah. Bisa. Tapi dia benar di dalam konteksnya itu. Contoh saja tadi saya katakan tadi. Dulu gereja mengatakan semua tulisan kitab suci, semua Taurat ditulis oleh Musa. Siapa yang berani mengatakan tidak, mati. Bumi itu, ya, jadi matahari mengelilingi bumi. Siapa yang mengatakan tidak, mati. Nah, itu dulu benar di zamannya, tapi setelah pengetahuan berkembang, kita lalu melihat itu tidak tepat lagi. Ya sudah diubah, ya kan? Tapi itulah refleksi orang tentang iman. Dia benar di zamannya itu, tapi dengan perkembangan zaman, sudut pandang yang baru, dia dapat berubah. Tapi orang bisa menghayati imannya enggak? Yang penting kan di dalam berteologi itu membantu orang berhubungan dengan Allah, mengenal Allah secara baik, lalu menghayati imannya secara baik. Itu yang utama. Di dalam berteologi itu yang kita cari. Kita merefleksikan iman kita supaya bisa diaktualisasikan di dalam kehidupan nyata. Itu di dalam berteologi yang dicari. Nah, apa yang dulu cocok, kan belum tentu cocok untuk dunia sekarang. Itu. Maka teologi itu berkembang. Ya, dia progresif teologi itu. Itu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Grace, Ibu atau Bapak ya? Grace V. Shalom Pak, izin bertanya, bagaimana peran wahyu Allah dalam membimbing manusia dalam memahami alam semesta dan mencapai pengetahuan ilmiah? Terima kasih Pak. Nah, begini, di dalam wahyu Anda harus membedakan yang Anda maksud dengan pengertian ilmiah di bidang apa. Itu, bidang psikologi, bidang kosmologi, kan macam-macam. Jadi saya tidak bisa jawab. Di ilmu teologi, dia memberi jawaban sendiri. Ketika dia mengatakan ilmu tentang Allah,
tentang penciptaan, dia menjawab sesuai dengan bidangnya itu. Jadi scope dia itu di situ. Misalnya Allah pencipta, apa artinya Allah pencipta? Ketika Anda menyadari Allah pencipta, jadi sadarlah Anda harus rendah hati. Anda itu cuma ciptaan, jangan cok sombong, jangan angkuh, jangan seakan-akan Anda yang berkuasa, Anda yang membuat segala sesuatu. Nanti dia larinya ke sana. Dia mempunyai pesan-pesan rohani. Kalau dia sampai pada pengetahuan ilmiah, bagaimana dia dulu diciptakan terjadi melalui ledakan, melalui itu, nggak nyambung, nggak bisa. Kitab suci nggak akan bisa memberi jawaban ke situ. Karena memang bukan itu bidangnya. Saya selalu memberi contoh untuk menjelaskan begini. Ketika Anda membaca kitab suci, dia akan memberi Anda pengetahuan sesuai dengan bidangnya. Contohnya, ketika saya beri contoh ya untuk menghakimi, jangan menghakimi kitab suci dengan ilmu lain. Jangan membaca kitab suci dengan ilmu sejarah, jangan membaca kitab suci dengan ilmu biologi. Nggak bisa, karena akan nggak nyambung. Nah, saya selalu beri contoh begini. Jangan menghakimi orang main voli dengan wasit sepak bola. Saya selalu beri, itu perumpamaan saya. Jadi kalau orang Anda mau main voli, wasitnya wasit sepak bola, ya, itu setiap kali dipukul Anda salah. Begitu juga ketika Anda membaca kitab suci, wasit cara Anda menilainya dari segi ilmu sejarah, dari segi ilmu biologi, dia salah semua karena penekanannya berbeda. Karena itu biarlah ilmu wahyu itu menyampaikan apa yang seharusnya disampaikan di bidang rohani, yang kemudian tentu saja tidak harus bertentangan dengan yang jasmani. Cuma di mana kita menemukan ketidakkesesuaiannya itu, yaitu pesan-pesan rohaninya, pesan-pesan moralnya, misalnya di situ kita bisa. Lebih baik nanti implementasinya, aplikasinya. Saya merasa lebih baik saya nanti beri contoh tentang penciptaan itu, sehingga gini tuh konteksnya itu di sini. Oke. Baik, pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Dari Ibu Endang, tadi Bapak menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan iman. Kalau bertemu dengan Tuhan, bagaimana bertemu dengan Tuhan? Karena Tuhan itu bersifat objektif. Saya berasal dari agama sebelah. Saya sebelum menjadi anak Tuhan, setiap saya sholat tahajud, saya selalu ditemui sosok manusia di depan saya. Yang akhirnya saya tahu setelah diskusi dengan teman saya, bahwa itu Yesus. Apakah yang saya temui saat itu benar-benar Tuhan atau bukan? Apakah itu bisa dikatakan objektif atau bukan? Karena setelah saya bertemu sosok tersebut, tekad saya untuk menjadi anak Tuhan sangatlah kuat. Jadi saya tidak bisa mengatakan itu objektif. Itu subjektif. Itu pengalaman subjektif. Bahkan di dalam wahyu pun ada yang disebut wahyu umum, yang bersifat umum, ada yang namanya wahyu pribadi. Jadi Allah menyampaikan pesan kepada Anda, sifatnya itu pribadi dan tidak akan bisa menjadi kitab suci. Karena kitab suci kan harus objektif, harus umum. Jadi kadang-kadang Tuhan menyampaikan pesan kepada kita melalui tanda-tanda yang diberikan kepada kita, dan supaya kita bisa membaca tanda-tanda itu, dia memberi kita bantuan juga. Entah ada orang lain yang mencoba menjelaskan dan sebagainya. Jadi saya tidak bisa katakan itu objektif. Apakah itu betul Tuhan yang datang kepadamu? Saya juga tidak bisa menilai. Ya, bahwa itu bukan setan, tapi bahwa itu Allah sendiri. Nah, cara biasanya di dalam di dalam teologi namanya discernment. Jadi ada teologi yang namanya discernment, orang melihat pembedaan roh, atau istilahnya pembedaan roh, menilai apakah sesuatu itu berasal dari Allah atau bukan. Ya, antara lain misalnya yang dipakai di dalam menilai itu buah-buahnya. Apakah buahnya menimbulkan sukacita, pertobatan, kebaikan-kebaikan. Nah, dari situ kemudian orang melihat bahwa ini sesuai dengan buah-buahnya itu berasal dari Allah. Tapi kan orang tidak bisa langsung menilai, perlu waktu. Nah, seperti kejadian Anda misalnya, apakah itu dari Allah atau bukan, buahnya seperti apa? Melalui pengalaman itu Anda menjadi baik atau tidak? Anda mengalami sukacita atau tidak? Di situ, walaupun mungkin Anda menderita, Anda susah, tapi Anda bahagia.
ada sukacita yang orang sulit jelaskan. Nah, itulah pengalaman roh di situ. Itu kita bisa katakan dari Allah. Itu. Tapi itu tetap subjektif, ya. Itu subjektif. Tidak bisa kita katakan karena kita tidak bisa meneliti secara umum. Gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan dari Japrik saya, Pak, ya, dari Bapak Franciscus bertanya, bagaimana dengan hukum pertama dalam termodinamika bahwa energi tidak dicipta dan tidak dapat dibinasakan, Pak? Ya tidak apa-apa, itu kan ilmu pengetahuan di bidang fisika, di bidang kimia. Ya, udah, dia teologi tidak membahas itu, tidak bicara tentang barang itu, dan dia tidak kompeten. Jangan Anda seorang teolog lalu gayanya bisa menjelaskan itu, omong kosong. Kitab suci juga tidak menjelaskan itu. Orang-orang yang menulis kitab suci belum tahu barang itu. Penulis-penulis kitab suci tidak tahu hal-hal ini. Penulis menulis apa yang dia ketahui, apa yang dia imani, apa yang dia yakini, apa yang dia dapat. Nah, zaman itu belum ada ilmu-ilmu yang demikian, bagaimana dia mau menulis itu? Kita aja yang coba menghubung-hubungkan, oh ini sudah masuk itu, ini sudah masuk itu. Kita sekarang ini mencari-cari di situ. Memang di beberapa teks ada nubuatan-nubuatan. Tapi nubuatan-nubuatan itu bukan sesuatu yang langsung eksak, ya, seperti ini jelasnya. Tapi dia kan lebih mengaitkan nubuatan-nubuatan itu dengan yang ilahi, dengan sesuatu yang ilahi, bukan sesuatu yang apa itu duniawi seperti kita ilmu pengetahuan eksak-eksak seperti itu. Maka tadi kan saya katakan orang dulu memisahkan antara ilmu humaniora dan ilmu eksak. Nah, kalau sudah ke eksak-eksak, teologinya kalah, nggak akan bisa nyambung. Anda bergaya, oh semuanya sudah tertulis di dalam kitab suci. Omong kosong. Kitab suci tidak menjawab semua persoalan. Ya, tidak menjawab semua persoalan. Dia punya bidangnya sendiri. Biarkanlah dia bicara dalam bidangnya, bukan di bidang yang lain. Jangan dipaksakan. Gitu. Ya. Baik, ini sepertinya pertanyaan terakhir ya Pak, dari Bapak atau Ibu Ade. Bertanya, kadang iman tidak dapat dijelaskan oleh ilmu. Contohnya engkarep badi para santa santo, tetapi sains sifatnya nisbi, seperti teori Darwin dan lain-lain. Bagaimana teologi bisa disejajarkan dan bergandeng tangan dengan sains? Sebetulnya iman itu dia di atas ilmu pengetahuan. Dia tidak bertentangan. Dia tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan, tetapi dia di atasnya. Sesuatu yang di atasnya, karena dia tidak selalu bisa dijelaskan secara tuntas. Tapi bukan berarti tidak bisa dijelaskan sama sekali. Ketika Anda mencoba menjelaskan, tetap ada sesuatu misteri, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Karena dia melampaui, tetapi bukan bertentangan. Itu yang harus dibedakan. Iman itu tidak boleh bertentangan dengan akal budi, dengan ilmu pengetahuan. Tapi dia melampaui. Artinya apa yang Anda imani tidak selalu bisa dijelaskan oleh pengetahuan. Tapi dia tidak bertentangan. Kalau Anda bertentangan, imanmu bertentangan dengan logika, dengan ilmu, lebih baik jangan diikuti. Anda jadi rusak. Ya, tapi kalau dia melampaui, nah oke. Jadi jangan sampai logikanya rusak gara-gara orang beriman. Itu tidak masuk akal, tidak cocok ya. Bertentangan dengan alam pikiran. Itu tidak. Dia harus melampaui, bukan bertentangan ya dengan alam pikir gitu. Seperti itu. Saya ini kan pertemuan pertama, kan pertemuan berikutnya itu akan kita buat. Nah, tapi saya iming-imingi Anda supaya karena tadi pertanyaannya banyak. Darwin diungkap ini. Nah, saya mau tunjukkan salah satu bagaimana orang merefleksikan iman. Dulu bagaimana dia merefleksikan, bagaimana dia menangkap wahyu, bagaimana dia menjelaskan itu, lalu bagaimana orang menafsirkan sekarang, bagaimana orang mengkaji, bagaimana orang berteologi tentang teks-teks wahyu itu. Nah, antara lain misalnya teologi biblis, bagaimana orang memandang teks-teks kitab suci. Saya sebetulnya menyiapkan tentang bagaimana orang merefleksikan dari ilmu pengetahuan, dari filsafat, sampai kepada konsep Tritunggal, tapi juga sangat panjang di situ. Saya pikir saya ke Allah pencipta aja. Ini mungkin lebih
menarik, lebih aktual, dan sekaligus PR Anda untuk nanti pertemuan kita berikutnya. Saya beri, karena waktu kita tinggal sedikit, saya hanya beri iming-iming aja dulu tentang Allah Tritu, pencipta. Ya. Jadi ini, di kredo kita, saya beri contoh ya, di kredo kita, ini namanya merefleksikan iman yang kita lihat dari kitab suci. Di kredo kita, kita percaya Allah sebagai Bapa yang Maha Kuasa, pencipta. Kan itu kan, kita dapat dari Wahyu. Disebut Sang Bapa karena dia adalah sumber dari segala sesuatu. Itu iman kita. Di Korintus misalnya, dia sumber segala sesuatu. Maha Kuasa, itu salah satu sifat atribut Allah sebagai ekspresi energi ilahi. Ya, hakikat, esensi. Kalau dia pakai istilah Yunani, usia, esensinya Allah tak bisa dilihat. Muncul di gagasan Anda creatio ex nihilo. Allah itu pencipta, menciptakan dari ketiadaan. Nah, itu kan konsep kita. Bahwa dia dari yang tidak ada, lalu dia menciptakan menjadi ada. Tetapi ada yang mengatakan ada creatio ex material, penciptaan dari beberapa materi abadi yang telah ada sebelumnya. Lalu dia buat. Masih ada creation ex Deo, penciptaan yang muncul dari sosok Allah sendiri, keluar dari dirinya. Dan ada creatio continua, penciptaan ilahi yang terus berlangsung. Nah, macam-macam teori-teori, demikian bagaimana itu di dalam Wahyu. Bagaimana itu di dalam Wahyu yang kita temukan tertulis di dalam kitab suci. Misalnya, saya contoh lain nih, kisah penciptaan aja dulu. Ini sederhana. Bagaimana orang membaca kitab suci, tetapi ketika dia tidak tahu bagaimana membaca Wahyu dengan metode, saya lagi, masing-masing ilmu itu ada metodenya. Ya. Kalau dia mau disebut sebagai ilmu, harus tahu metodenya. Objek formalnya apa. Lalu kritisnya gimana, ya, koherensinya gimana, logisnya gimana. Itu harus dipahami baik. Nah, ini saya beri satu contoh, orang yang membaca kitab suci tetapi tidak memakai metode yang diterapkan untuk kitab suci. Seperti orang bermain voli tetapi Anda membacanya, mewasitinya dengan sepak bola. Ya, salah terus. Kitab sucinya salah terus. Jadi pemainnya salah terus diputus karena dia pakai tangan. Sama nanti kalau Anda baca kitab suci dari sudut tertentu, kitab sucinya salah terus. Wah ini kok gini, ini ngawur, kitab sucinya nggak bener. Nah itu, karena Anda membaca dari sudut yang berbeda, sudut yang salah. Tidak menghakimi, tidak mewasiti secara benar. Nah ini contoh. Jadi ketika teori evolusionis membaca Kejadian 1 dan 2, dia katakan, ini apa ini? Lebih-lebih kalau kita lihat kisah tentang Charles Darwin, ya ini kan sebenarnya seorang yang beriman, orang Kristen awalnya, tapi dia menjadi deisme karena dia melakukan banyak perjalanan ya, dalam mengamati banyak sampai kemudian dia berhasil menemukan teori perkembangan manusia. Nah, dari teori-teorinya walaupun tidak sempurna, tetapi kan orang kaget bahwa terjadi evolusi di dalam konsep dia. Nah, menurut kaum evolusionis, Kejadian 1-2 yang dibaca dari sudut itu, langsung mereka menyimpulkan apa ini? Ini tidak sesuai dengan sains, melawan sains, membodohi manusia. Bahkan dia bilang, itu teori-teori tentang mukjizat-mukjizat itu benar-benar membodohi manusia. Membuat manusia tidak berpikir sehat. Anda bisa bayangkan, karena dia melihat dari segi sains. Lalu misalnya teori Big Bang. Dia katakan, apa yang ditulis dalam Kejadian sangat berbeda dengan
penelitian ilmuwan dengan apa yang disebut dengan Big Bang, bahwa bumi itu hasil dari suatu ledakan yang dahsyat sekali. Itu. Nah itu karena dia lihat dari sudut evolusionis. Ini sains di situ. Tapi sains yang punya tekanan-tekanan tertentu, ya, bidang-bidangnya tertentu. Lalu kaum kreasionis. Ini penatek lagi. Kaum kreasionis katakan penciptaan dunia itu persis seperti di Kejadian 1-2. Ya begitulah, penciptaan itu ya seperti itu. Mulai. Tapi ketika dia menemukan tidak sesuai, faktanya tidak sesuai dengan itu, dia istilah kalau orang Jawa bilang diotak-atik lalu gatuk. Ya buat atur, ya pokoknya bisa sesuai. Misalnya 6 hari. Mana mungkin dunia diciptakan 6 hari ada ledak? 6 hari itu 6 abad. Kenapa? Bagi Tuhan, 1 hari sama dengan 1000 hari sama saja. Nah itu, cari semua. Pokoknya, jadi istilah pokoknya kitab suci tidak bisa salah dalam artian harfiah. Ya dunia ya begitu diciptakan. Mengapa terang dulu? Matahari belum ada, kok sudah ada terang gimana? Ya karena terang itu bukan hanya dari matahari. Mulai dia cari-cari supaya kitab sucinya nggak salah. Nah lihat di situ. Kalau Anda baca di kisah penciptaan kan matahari diciptakan hari pertama. Lalu kalau kita sekarang terang itu dari mana? Dari matahari kan? Allah itu terang, dia bisa memberikan terang. Nah, terus dari mana hubungannya Allah dengan terang? Itu. Tapi dia selalu punya alasan untuk membenarkan kitab suci secara harfiah. Apa yang tertulis dalam kitab suci, ya itulah. Nah ini kalau digabungkan antara evolusionis dan kreasionis, terjadi perang seru. Ya, pasti perang besar itu. Tidak akan selesai. Saya dulu pernah ikut di kelompok ini. Di kelompok debat di sini. Lama-lama saya pikir, wah ini orang gila semua ini. Diberitahu, tidak bisa. Karena dia sudah, cara pikirnya tuh kaku begitu. Tak tahu orang seperti sudah cuci otak begitu. Di kreasionis itu apa saja di dalam Alkitab, itu persis begitu. Coba dijelaskan ini loh, bagaimana proses penulisan Alkitab yang bertahun-tahun dengan budaya berbeda, nggak mau dengar mereka. Nggak mau dengar. Ya udah gini kita. Sampai bingung saya, kok ada orang sampai begitu ya berpikirnya. Ya, tapi ya itulah. Mungkin sudah dicekoi dari awal, jadi otaknya sulit sekali, sudah seperti cuci otak di situ. Nah, ini contoh ini di teori Big Bang. Alam semesta bermula dari keadaan yang benar-benar mampat dan sangat panas, lalu terjadi ledakan maha dahsyat sekitar 13.700 juta tahun yang lalu. Ledakan ini melontarkan materi dalam jumlah sangat besar ke segala penjuru alam semesta. Materi itu kemudian menjadi bintang, planet, dan seterusnya. Dan mereka melakukan penelitian. Ini berapa habis dana riset terakhir yang dibuatnya. 7.000 ahli fisika partikel, 80 negara, dengan biaya sekian. Lalu, haruskah teori ini membuat kita menyaksikan kebenaran kejadian 1-2? Apa ini bertentangan dengan teori ini, dengan teori Charles Darwin juga? Di mana membaca wahyu? Ya, saya katakan, sama sekali tidak. Tiap ilmu punya namanya objek material dan objek formal. Jangan lupa itu. Anda punya bidangnya masing-masing. Jangan memaksakan kitab suci dijadikan ilmu pengetahuan yang katakan ilmu pengetahuan fisika, ilmu sejarah. Jangan. Biarkan kitab suci sebagai ilmu kitab suci. Ilmu iman, ilmu wahyu. Ya. Nah, karena itu lihat kisah penciptaan dia yang sudah tidak asing bagi Yahudi, Kristen, Katolik, Islam, semua tidak asing. Tetapi banyak sekali diperdebatkan, diplesetkan, disalah tafsirkan. Dan banyak sebetulnya, kalau Anda baca di dalam Alkitab, cerita tentang penciptaan itu banyak sekali. Bukan hanya satu, tapi orang kan sekarang kan dunia diciptakan seperti ini. Orang mengabaikan bahkan di Kejadian aja ada dua kisah penciptaan. Ada 2 di dalam kitab Kejadian.
Di Ayub masih ada, di Amsal masih ada, di Mazmur banyak, Sirah, 2 Makabe. Tapi orang ribut dengan yang ini. Ini kan cara orang berpikir, dan untuk apa? Misalnya untuk mendidik, mestinya orang baca Amsal 8. Itu tentang penciptaan, tapi gunanya untuk pendidikan. Masing-masing itu punya tujuan, tulisan-tulisan ini. Ditulis di dalam konteksnya, dan mengapa ditulis seperti itu? Harus dipahami latar belakangnya, tujuan dia menulis. Apa pesan ilahi di balik tulisan itu? Itu yang mau dicari. Yang dijawab di dalam teks ini bukan bagaimana dunia diciptakan, tetapi mengapa dunia diciptakan. Nah, pertanyaannya sudah beda. Bagaimana dunia diciptakan? Tidak tahu. Teks ini tidak menjawab bagaimana dunia diciptakan, tetapi mengapa dunia diciptakan. Jadi cara kita melontarkan pertanyaan sudah penting di dalam teks itu. Nah ini, jadi kisah penciptaan ini menceritakan kembali kisah penciptaan dalam sirah. Dia mengambil teks-teks kitab suci seperti kisah penciptaan dalam tema penciptaan dalam ini semua diambil, lalu mengembangkan dan memasukkan motif eksegesis ke dalam kisah itu. Lalu kutipan-kutipan teks kitab suci dalam bahasa kitab suci yang digunakan menunjukkan betapa dalam pemahaman tentang kitab suci ini. Jadi kalau Anda baca sirah misalnya, Anda akan temukan luar biasa. Teks ini dibaca lagi, lalu ditafsirkan lagi, dipahami lagi. Bahkan di dalam kitab suci sendiri ada begitu. Sebuah teks yang sudah ditulis, dibaca ulang, ditafsirkan lagi. Jadi pertanyaan tentang asal-usul kejahatan, ini banyak bensira ya, banyak ditulis di sini, di dalam cita-cita ini. Nah, sekarang kita lihat, bagaimana pandangan Kejadian 1-11. Ya, ini di 1:11 saja. Apakah ini historis? Kalau Anda baca dari sudut historis, tanya. Pandangan umum Adam pribadi historis. Adam itu historis enggak? Ada enggak orang yang namanya Adam? Ada enggak di surga nanti orang yang tidak punya tali pusar? Ya, enggak punya udel kalau orang Jawa bilang ya, enggak punya pusar. Karena kan dia lahir bukan dari mamanya, enggak punya pusar dia. Jadi kalau Anda meninggal cari di surga orang yang enggak punya pusar, yaitu Adam. Ya, cari ada enggak di sini? Jadi ada yang mengatakan Adam bukan pribadi historis, hanya contoh, hanya model, macam-macam cara berpikir. Sebenarnya apa ini? Betul enggak ada tokoh namanya Adam dulu? Jika kisah-kisah kejadian ini benar-benar terjadi dalam sejarah, apakah berarti semuanya itu hanya dongeng atau mitos? Kalau tidak begitu gimana? Mengapa kita harus membacanya dan memandangnya sebagai suci? Mengapa nama Adam disebut-sebut dalam perjanjian baru seakan-akan pribadi yang pernah hidup di dunia ini? Lukas mengakhiri silsilah Yesus dengan menyebut nama Adam. Nah ini berarti Adam ada sungguhan. Lalu siapa? Apa betul orang seperti itu lahirnya? Dan seterusnya. Nah saya kira nanti di dalam pertemuan berikut kita akan lihat kisah penciptaan ini untuk ya saya katakan bagaimana Anda berteologi. Bagaimana sains kita perhadapkan dengan refleksi iman berdasarkan wahyu. Jadi kan ada wahyu tadi, nah kita teologi itu kan bergeraknya di bidang wahyu. Nah wahyu ditemukan di mana? Di dalam kitab suci, doktrin-doktrin gereja, dogma, apa yang tertulis. Jadi dia ilmiah, karena dia menganalisa apa yang bisa dilihat. Dia tidak menganalisa Tuhan. Jadi seperti tadi pertanyaannya, ada orang di samping saya itu manusia, baru saya sadar itu Tuhan. Tidak bisa dianalisa karena muncul sekali, lalu kita tidak tahu. Ya, kita tidak bisa mengamati, tidak bisa mengobservasi. Tapi kalau kitab suci kan sudah menjadi bentuknya, sudah ada tulisannya. Nah itu bisa diteliti. Oke, karena sudah jam 6, saya akhiri dulu. Nanti kita lihat minggu berikutnya. Siapkan baca teks kejadian supaya Anda bisa memberi pertanyaan sebanyak mungkin di sini. Bisa kejadian 1-11. Ya, baik, terima kasih sekali lagi atas materinya Pak Paskalis ya. Mengingatkan untuk pertemuan selanjutnya itu akan nanti hari Jumat minggu depan ya, tanggal 24 Mei 2024 di jam yang sama pukul 16.00 sore ya Pak ya. Ya.
Baik, untuk mengakhiri, saya meminta tolong kepada Kaprodi S2 Teologi, Pak Dr. Andri Pasaribu untuk bisa menutup dalam doa ya Pak ya. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih untuk pemaparannya yang luar biasa, Pak Morris.